sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kemudian kata beliau, wa qawlihi bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma wa kana bil mu'minina rahima wa rahmati wasi'at kulla syai' kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah wa huwal ghafurur rahim wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Ini ayat disebutkan oleh musannif rahimahullah masih bagian dari penetapan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita menetapkan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala dengan penetapan yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Penetapan tanpa ada tanpa ada tahrif, tidak ada ta'til, tidak ada takyif dan tidak ada tamsil. Di sini ada penetapan sifat Ar-Rahmah. Sifat Ar-Rahmah secara umum ya, dalam ayat yang disebutkan oleh musannif. Dan sifat-sifat yang lain. Cuman kita membahas tentang sifat rahmah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ditolak atau dinafikan oleh Al-Mu'attilah. Jahmiyah, Al-Mu'tazilah dan Asy'ariyah, mereka menafikan sifat rahmah karena tidak sesuai dengan akal mereka. Tidak masuk dalam kaidah mereka. Rahmah, sifat rahmah. Dari rahmah itu ada dua, ada sifat Allah Subhanahu wa taala, ada rahmah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau rahmah dari sifat Allah ini makhluk atau bukan? Bukan makhluk. Karena ini sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada rahmah itu adalah makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyandaran rahmah kepada Allah itu ada dua. Penyandaran rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua. Ada penyandaran disebutkan Ibnu Qayyim idhafatul maf'ul ila fa'ilihi. Di penyandaran maf'ul kepada fa'ilnya. Katakan al-makhluq ila khaliqihi. Penyandaran makhluk kepada yang menciptakan. Ada namanya penyandaran al-sifa ila al-mausuf. Penyandaran sifat kepada yang disifati. Kepada yang disifati. Kalau penyandaran makhluk kepada al-khaliq, berarti ini menunjukkan rahmat ini apa? Makhluk. Tapi disandarkan kepada Allah. Ini sebagaimana datang dalam hadis. Hadis yang sahih. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada surga, "Innama anti rahmati." Perhatikan. Innama anti. Ini anti siapa? Ini bukan perempuan jannah jannah. Innama anti rahmati. Arhamu bika man asya. Atau arhamu biki man asya. Jadi katakan rahmati. Ini penyandaran kepada siapa ini? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi rahmat di sini bukan apa? Bukan sifat Allah tapi makhluk. Dikatakan innama anti rahmati. Surga itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan rahmat. Surga ini makhluk atau bukan? Makhluk. Oleh karena itu disandarkan kepada Allah sebagai penyandaran makhluk kepada yang menciptakan. Ini yang disebut dengan idhafatul makhluk
ila khaliqihi. Idhafatul makhluk ila khaliqihi. Kemudian yang kedua, penyandaran kepada siapa? Idhafatus sifat ila mausuf. Iya. Ini di dalam hadis ya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Ini penyandaran juga atau tidak? Penyandaran kemana ini? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi penyandaran ini bukan penyandaran makhluk kepada yang menciptakan, tapi penyandaran sifat kepada yang disifati. Iya, seperti yadullah, kalamullah. Ya kan? Nah, ini penyandaran dari sifat kepada yang disifati. Jadi ini ada dua berkaitan tentang rahmat, berkaitan tentang rahmat. Jadi ini sifat rahmat tetap untuk Allah Subhanahu wa taala, tetap untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diingkari oleh ahlul bid'ah. Diingkari oleh ahlul bid'ah. Kenapa diingkari? Iya, lihat bagaimana mereka mengingkari sifat rahmat dan selainnya dari sifat yang mereka tidak cocok dengan akal mereka. Karena pada dasarnya mereka timbangannya adalah akal. Contoh al-Asy'ariyah, dia menafikan sifat rahmat karena keharusan-keharusan yang ada pada sesuatu atau siapa yang memiliki sifat ini. Iya. Kalau dikatakan kalau Allah memiliki sifat rahmat berarti ada sifat kelembutan, simpati pada dirinya kepada makhluk. Iya, ada kelunakan dirinya terhadap makhluk. Iya. Sebagaimana manusia. Kalau dia merahmati seseorang seperti itu. Kasihan, belas kasihannya ada. Ada perasaan-perasaan lah seorang kepada seorang yang dirahmati. Ini mereka. Mereka cara menafikannya seperti itu. Dia gambarkan kepada orang lain dulu atau kepada makhluk. Kemudian kalau dikatakan kalau seperti ini berarti ini sifat makhluk dan Allah tidak mungkin bersifat dengan sifat tersebut. Oleh karena itu dia ditolak. Ditolak. Ya. Terus kalau mereka menetapkan sifat apa tadi? Sifat iroda. Ya kan? Pakai akal juga. Mereka menetapkan sifat iroda pakai akal. Dari sisi mana? Ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Mereka melihat dari alam. Ya kan? Antum melihat dari al-kaun, manusia, hewan. Itu berbeda. Berbeda atau tidak? Berbeda. Ada yang tingginya sekian sentimeter, ada yang kulitnya berbeda. Ya kan? Dilihat dari bentuk-bentuknya berbeda. Alam pun seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya yang menciptakan ini punya apa? Punya kemauan. Dia mau ciptakan ini begini, dia mau ciptakan ini. Makanya dikatakan Allah memiliki iroda. Oleh karena itu dia tafsirkan mahabbah sebagai apa? Iroda itu karena Allah memiliki sifat iroda. Iya. Jadi mereka tetapkan pakai apa? Pakai akal. Mereka menafikan pakai akal. Ya kan? Sekarang kalau dilihat, kalau kita katakan iroda, manusia juga punya atau tidak? Hah? Iya. Kalau Allah memiliki sifat iroda, manusia juga punya iroda. Sedangkan manusia kalau punya iroda itu bagaimana? Ada kemauan, berarti ada harapan. Ya, kemauan manusia kepada sesuatu itu apa? Ada, ya kan? Ada harapan, ada bentuk-bentuk sesuatu yang diinginkan itu mengandung harapan-harapan, ya, walaupun harapan palsu, ya, seperti itu. Sekarang kalau dikatakan Allah juga seperti itu, berarti tidak cocok Allah memiliki sifat iroda, karena sama dengan makhluk. Mereka tidak mau ambil, tidak mau terima. Jadi mereka menetapkan pakai akal, kemudian menafikan pakai akal. Ketika kita pakai apa yang cara mereka pakai itu tidak mau terima. Iya. Sekarang kalau mereka menetapkan sifat iroda pakai akal, sekarang kita tetapkan sifat rahmat pakai akal. Bagaimana modelnya? Antum lihat siang dan malam, turunnya hujan, ada matahari, ada bulan, ada angin, udara.
Yang antum makan, antum bernapas, ini apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini pakai akal atau pakai dalil? Pakai akal. Sekarang yang mana lebih luas pendapatnya? Rahmat atau irodah? Rahmat. Antum lihat setiap hari, bahkan satu orang yang antum lihat sama, ya kan? Sama, itu berbeda rahmatnya. Berbeda nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Iya. Terkadang kalau irodah kita lihat satu orang sama, nanti kita lihat dari sisi yang lain. Adapun rahmat itu berbeda dalam satu orang saja. Ya, bahkan dalam satu orang saja begini, itu rahmat yang Allah turunkan padanya banyak sekali. Sekarang kalau penetapan pakai akal, bisa tidak? Bisa. Lebih memungkinkan kita tetapkan sifat rahmat daripada irodah kalau pakai akal. Tapi mereka tidak mau. Iya. Jadi bukti mereka ini hanya mengikuti apa? Hawa nafsu. Seperti itu. Jadi jangan kalian tertipu dengan dalil-dalil. Mereka datangkan dalil, kita bantah dengan dalil, mereka tidak mau terima. Banyak alasan. Ini bentuk bahwasanya ahlul bid'ah itu pada hakikatnya tidak mengikuti dalil. Dia cuma mengikuti apa? Hawa nafsu. Mengikuti apa? Hawa nafsu. Ini dari sifat rahmah. Kemudian dalam ayat Allah berfirman, wa qoulihi bismillahirrahmanirrahim. Ini ucapan Allah Subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada sifat nama dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nama dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tapi berbeda dari sisi makna. Ya, dari sisi sifat dikatakan Rahman itu terkandung padanya sifat Rahim, tapi bentuknya sifat rahmat, tapi bentuknya zatiyah. Ya, bentuknya apa? Sifat zatiyah. Adapun rahim terkandung padanya sifat rahmat, tapi bentuknya apa? Fi'liyah. Bentuknya fi'liyah. Ya, itu perbedaannya. Dari perbedaan sifat rahman atau nama ar-Rahman dengan ar-Rahim yang terkandung padanya sifat. Jadi ar-Rahman terkandung padanya sifat rahmah zatiyah. Iya. Kalau Ar-Rahim terkandung padanya sifat rahmah yang dimana ini fi'liyah. Allah Subhanahu wa taala merahmati. Iya. Memberikan rahmat. Oleh karena itu dalam ayat antum dapat sesuatu yang berkaitan tentang sesuatu yang lain, iya, itu datang dalam nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahim. Wa kana bil mu'minina rahima. Wa innahu bin nasi laraufur rahim. Wa innahu bihim laraufur rahim. Ini berkaitan semua tentang Ar-Rahim. Iya, Ar-Rahim. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan wasi'a rabbuna atau rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ini menunjukkan juga sifat rahmah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maha luas, ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala luas. Iya, mencakup segala sesuatu. Mencakup segala sesuatu. Jadi ilmu dan rahmah itu berkaitan tentang jamil asya. Iya, perhatikan. Al-ilm wal rahmah yata'allaq bi jamil asya. Berkaitan tentang segala sesuatu. Wa sam'ullah yata'allaq bil masmu'at. Iya. Jadi apa yang terdengar? Bil aswat. Wal basar yata'allaq bi al mubsarat. Sesuatu yang terlihat. Itu perlu digarisbawahi, ya. Jadi pendengaran Allah berkaitan tentang suara. Segala suara. Iya, suara yang terdengar. Kemudian penglihatan Allah berkaitan tentang sesuatu yang dilihat. Apa saja yang terlihat. Ilmu Allah
rahmat Allah itu alaq berkaitan tentang segala sesuatu. Oleh karena itu dikatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rahmatan wa ilma. Kemudian diadain wa kana bil mu'minina rahima. Ini sifat rahmah juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengkhabarkan bahwasanya dia Ar-Rahim kepada kaum mukminin. Kepada kaum mukminin. Di dalam ayat rahmati wasi'at kulla syai. Ini rahmati idhofah apa ini? Hah? Jadi ini rahmat makhluk atau sifat? Makhluk atau sifat? Sifat ya. Dikatakan rahmati wasi'at kulla syai. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala ada makhluk, ada sifat. Rahmat Allah menciptakan rahmat 100. Diturunkan ke bumi berapa? 1. Iya, 1 saja diturunkan, subhanallah. Ya? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat, memiliki sifat rahmat kepada makhluknya. Kemudian di ayat selanjutnya kata rabbukum ala nafsihi rahmah. Iya. Itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk dirinya memiliki sifat rahmat untuk makhluknya. Kemudian yang terakhir wa huwal ghafurur rahim. Ini penetapan sifat akan datang nanti mungkin penetapan sifat al-maghfirah. Sifat pengampunan untuk Allah Subhanahu wa taala pada hambanya. Ini 2 nama yang selalu saling diikutkan ya. Wa huwal ghafurur rahim. Iya. Wa huwal ghafurur rahim. Al-Ghafur bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya untuk manusia. Kemudian terakhir fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Dikatakan sifat al-hifz, penjagaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Penjagaan baik secara umum ataupun secara khusus. Iya. Penjagaan secara umum ataupun secara khusus. Penjagaan secara umum bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Iya, supaya kita tegak dengan sesuatu itu, hidup di dunia. Adapun penjagaan secara khusus yaitu bagaimana menjaga agama kita. Iya, dari hal-hal yang membahayakan keimanan kita, keislaman kita, pengikutan kita terhadap Nabi Muhammad SAW dan selainnya dari berkaitan tentang perkara-perkara agama. Taib. Ini masih dalam bentuk sifat, penetapan sifat ya. Sifat fi'liyah. Kemudian kadang juga disebutkan sifat zatiyah. Cuman kebanyakannya disebutkan nanti adalah sifat fi'liyah. Insyaallah nanti pertemuan kedepannya kita masuk membahas tentang sifat ridha untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai ya. Nanti insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.